beliau, dan kami sudah menyampaikan tentang substansi apa yang disampaikan oleh para anggota DPRD akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Ya. Interview sedikit. Silakan. Saya kira dipertemukan bukan aturan. Ini menyangkut etika sebenarnya. Etikanya ketika DPRD memanggil sebagai mitra yang baik kan seharusnya hadir. Ketika tidak hadir tentu ada alasan yang bisa kita terima. Kalau kita tidak mengerti regulasi dari Bapak dulu sudah sini Pak. Tapi kita mengerti regulasi. Tapi etikanya seharusnya Bupati itu ketika menempatkan DPRD sebagai mitra, maka tentu secara etika ya beliau pasti melaksanakan hal itu. Tentu misalnya ada halangan yang kita bisa terima sehingga kita maklumi, oh ya Bupati memang pantas kita. Kalau Bupati kemudian ada ungkap kaki di rumah, kemudian datang sini, ini seakan-akan ini tidak penting. Padahal ini adalah sangat penting. Selama ini Bupati dihujat juga. Bupati butuh legitimasi Pak. Sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin, tadi kita juga saksikan video. Dengan kondisi di luar gonjang ganjing, seharusnya Bupati punya kepentingan untuk meluruskan semuanya. Melegitimasi keberadaannya sebagai seorang Bupati. Ini yang kita tunggu sebenarnya. Sehingga kami juga merasa nyaman kepada saudara untuk bertanya. Jangan sampai kita dianggap tidak penting kan. Oh ya, ngomong saya depan. Pokoknya dari telinga kiri masuk telinga kiri keluar telinga kanan kan seperti itu. Saya juga berharap bahwa saudara ini sudah dibekali oleh Bupati. Paling tidak berburu 1 malam atau 2 malam. Saya pikir itu sudah bukan. Karena saya lihat saudara ini dari kemarin saya agak berurusan saja. Mungkin beban itu dikasih ilmu 1 malam sehingga dipaksakan menjadi beban. Jujur saya lihat Bapak ini saya kata Pak, saya agak berurusan. Ya. Mungkin itu tadi. Sehingga saya berpikir kalau itu tidak bisa dijelaskan berarti kami berharap bahwa Bupati tidak menghargai DPRD. Sekalipun nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Tapi kalau Bapak tidak tahu jawabannya saya kira tidak ada masalah ini. Ya itu paling tidak saya di bawah. Pak kenapa saya bukan Bapak langsung kan begitu? Kenapa Bapak langsung? Saya kan sakit Pak. Saya kan takut ketemu anggota dewan kan paling tidak seperti itu yang kita tunggu. Ini kalau seperti ini maka saya ambil kesimpulan Bupati takut ketemu kita, berarti kita bukan mitra, begitu. Inilah menjadi akar permasalahan Pak. Kenapa kemudian Pak pimpinan saya sambung sedikit karena ini terkait dengan hal-hal yang harus kita luruskan. Bicara saya sampai puas. Ya makasih pimpinan. Ini jabatan suara DPD menolak pembahasan APBD. Oh tidak seperti itu Pak. Dari awal kita ingatkan Pak Bupati tolong ini waktunya sudah mepet. Setelah kirim dokumen ke DPRD kalau sampai 3 kali di surat di Pak Bupati tidak pernah ada surat, tidak pernah dokumen. Kemudian di masa injury time 25 November dikirimlah dokumen ke sini. September kita buka seperti membungkus kaca kayaknya. Isinya tidak jelas Pak. Ini anggaran kinerja. Bukan hanya angka yang diseluruhkan. Kita tidak bicara angka, kita bicara manfaat. Di matriks itu yang namanya indikator kinerja tidak jelas Pak. Selalu indikator sebelum perubahan, indikator setelah perubahan tidak seperti itu formatnya. Indikator itu tidak berubah pada perubahan. Begitu juga lokasi sebelum perubahan 14, lokasi setelah 14. Ini ada pantang wakil kata DPRD. Tentu saya lihat sekali pakai masker dan sebab beliau tersenyum. Tidak seperti itu Pak. Kita di DPR jangan disuruh sesuatu untuk kita kerjakan. Kita membahas bersama. Sumber anggaran sebelum perubahan setelah perubahan. Dan mereka tidak perlu berkoordinasi dengan DPRD. Apa masalahnya sebenarnya? Mereka simpan kemudian hilang. Sehingga Pak Ketua mengambil inisiatif kirim pakai surat. Seharusnya mereka berkoordinasi dan itu dokumen belum diterima di DPRD lewat paripurna. Ini saya pimpinan menyampaikan ini sekaligus mengkantor isu di luar bahwa DPRD tidak membahas RAPBD. Kita sudah berapa kali meminta Bupati. Jujur saya penilaian saya sementara ini sampai detik ini bahwa ini adalah dampak mutasi yang tidak benar. Penempatan ASN tidak sesuai kompetensi sehingga membuat dokumen itu tidak bisa. Inilah menjadi tanggung jawab daerah. Ini yang kita meluruskan hari ini.
apa sesuai dengan apa yang kami inginkan, karena Bapak telah diwakili. Kalau perlu Bapak pakai rekaman saja, ya tidak salah. Ini yang kita mau, Pak. Kita tidak pernah punya niat menjatuhkan bupati, tidak pernah. Kita hanya selaku, kita sendiri dihujat sebagai ini DPR bikin apa? Kan ini bupati kebijakannya banyak meresahkan masyarakat, kita DPR kok diam-diam. Inilah yang kemudian mendorong kita, kalau kemudian ada suara di luar mengatakan itu tidak betul DPR, mungkin sebagian kecil dari masyarakat kita yang bersuara berbeda. Tapi kita tahu bahwa inilah langkah-langkah DPR yang konstitusional, jadi oleh masyarakat kita. Begitu juga dengan Bapak, sampai hari ini belum ada dokumen. Warna juga dikit ke sini, cuma satu saya buka. Bagaimana kita bisa membuka itu? Di sini anggota DPRD tidak mungkin satu kemudian 30 DPR berkumpul melihat, tidak bisa, Pak. Ini koordinasi sebelum diterima di DPRD. Ini harus dipahami bahwa dokumen RAPBD, bukan DPRD, baru buat PPA saja belum selesai, Pak. Itu tidak ada yang kita tekan. Jadi jangan kemudian dihembuskan bahwa DPR tidak mau membahas. Siapa yang tidak membahas? Kita yang minta. Ini yang perlu dipahami bersama. Bahwa DPR kita itu berusaha dengan keras. Bagaimana semuanya bisa dilegitimasi, apalagi dengan COVID seperti ini. Kita hanya bicara angka. Bukan hanya bicara bagaimana menghabiskan uang, tetapi apa manfaat yang kita dapatkan daripada uang yang kita belanjakan. Makanya harus jelas indikatornya apa, targetnya berapa, sehingga bisa berjenjang sampai 5 tahun selesai semuanya. Ini yang tidak ada dilakukan, Pak. Cuma bicara angka itu, bukan cuma duit. Tidak seperti itu. Jadi ini pimpinan. Oke, kita terima saja. Kita berasumsi bahwa DPRD bupati takut ke sini. Karena tidak ada. Jadi saya kira pimpinan kita lanjut. Bahwa nanti kami akan bertanya, saya cuma meluruskan tadi terkait dengan beberapa isu yang berbeda, maka sedang dihembuskan untuk memunculkan anggota DPR, tapi itulah keadaan sebenarnya. Dan kami berharap setelah ini juga, saya pikir antara interpelasi dengan tugas-tugas lain bisa berjalan selaras. Tidak usah takut. Kita interpelasi paling berapa menit selesai, sebentar pembahasan itu kita bahkan bisa kerja 24 jam kalau itu. Jadi jangan tunjukkan DPRD dengan ketidakmampuan eksekutif. Inilah dampak mutasi-mutasi yang sebenarnya yang bersama ini, yang mengacu kepada jenis lain. Saya kira kurang kali pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Pak Bupati turun saja. Tidak perlu dijelaskan. Turun lagi. Ya, terima kasih. Mari kita persilakan saja kepada juru bicara pengusul untuk menyampaikan materi dari pertanyaan terkait hak interpelasi. Silakan Pak Ketua. Kami instruksi Pak Ketua. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Saya tetap ingin alasan Bupati kenapa sampai tidak hadir. Kenapa saya butuh jawaban Pak? Tapi sampai masyarakat bertanya, ada apa Bupati tidak datang? Apa yang saya bilang kalau tidak ada alasan tidak yang tepat tidak datang? Jadi tetap saya inginkan jawaban kenapa beliau tidak datang. Pasti masyarakat bertanya apa alasan Bupati sehingga dia tidak sempat datang. Coba ini Pak Ketua, tetap saya inginkan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya persilakan Pak PLH untuk menjawab, saya juga ingin bertanya kepada saudara dan peristiwa. Apakah PLH ini dalam menjawab, saya suruh kembali ke atas, atau saya suruh di depan Anda, atau suruh di mana? Terima kasih Pak Ketua. Saya rasa tidak usah. Kasih silakan Pak. Oke, baik. Pak
peristiwa. Jadi terkait dengan kepindahan Pak Bupati, ya, kebetulan hari ini beliau tadi sempat ketemu saya untuk menyampaikan kurang fit beliau hadir di sini. Asik. Ya. Karena saya juga terus terang tiba-tiba tadi setelah ya, terima kasih. Jadi saya pikir Bapak Prisdewa harus paham bahwa biar kita paksakan kalau Pak Bupati tidak sehat tidak bisa datang, jadi kita terima saja Pak. Soalnya keterangan sakitnya Pak. Dokter. PSDA Mau disuai pimpinan, disuai dulu. saya pikir kita persilakan saja ya Pak juru bicara hak pengusul hak internasional, silakan Pak. Golkar Indonesia. Mantap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadan fakirin, hadan nani, hadan yukafini mahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPR. Yang saya hormati, saya banggakan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu anggota DPR yang hadir pada hari ini. 18 orang menyatakan sikap bahwa apa yang ditandatangani sebagai pengusul insya Allah dibuktikan hari ini. Satu orang yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, ia namanya Ahmad Jaya yang bercita-cita menjadi Bupati Takalar. Yang saya hormati, saya banggakan adalah yang mendirikan negara kita ini atas keturunan pejuang pahlawan nasional yang sempat hadir. Ada Ranggun dan Romo, ada Haji Pajung, ada yang lain. Ada turunannya yang hadir hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan adalah yang berjasa di Kabupaten Takalar. Hari ini yang berjasa Takalar yang mantan bupati, mantan anggota DPR, ketua DPR. Hari ini hadir di TKI ini adalah mantan ketua DPR. 2 periode yang lalu saya tidak sempat sama-sama. Yang mendirikan Takalar ini adalah hadir keturunannya di tempat ini. Ada mantan bupati, anak mantan bupati, mantan wakil bupati, mantan DPR, itu semua. Yang saya hormati ini mudah-mudahan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Takalar ini baik. Jangan satu orang yang mau merusak Takalar. Kita semua Bapak Ibu DPR adalah orang yang benar-benar memahami tugas dan tanggung kita. Saya hormati semua tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ketua partai yang hadir di sini banyak sekali ketua partai yang saya hormati. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu. Saya hormati pemuda yang akan melanjutkan Takalar ini lebih baik. Banyak regenerasi di sini, banyak OPD yang hadir di hari ini, banyak keturunan bupati yang hadir di sini bagi OPD. Ambil bagian untuk baik Takalar ini. Jangan satu orang yang merusak Takalar. Yang namanya samsara kita. Yang saya hormati para LSM, ada juga wartawan, ada juga staf ahli saya hormati. Di DPR ini ada staf ahli pimpinan yang mengarahkan kemana kita ini jalan sesuai tugas yang diberikan oleh negara kepada kita. Saya ada staf ahli 3 orang, staf pimpinan yang bidangnya hukum dan bidangnya ekonomi. Jadi tidak DPR kalau sarang melaksanakan tugas yang baik. Sidang interpelasi yang saya banggakan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang bertanya, kenapa kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu Maha Kuasa yang kita sembah setiap waktu 5 kali sehari semalam. Dan hari ini Allah memperlihatkan kita semua bahwa mampu melaksanakan tugas yang baik bagi anggota DPR.
Dan bagi mendirikan negara ini, Bapak Ibu, Forum Dinasti Pimpinan Daerah yang saya belakangan saya hormati, mohon izin saya di belakang supaya jangan bertotoain teman-teman. Saya hormati Pak Forum Dinasti Pimpinan Daerah, mantan Ketua DPR, Pak Dandi, Pak Ibu Ketua Pengadilan, ini Pak Kajari dia mau maaf Pak Kajari, mantan Ketua DPR. Kenapa saya di belakangan ini? Jangan sampai berarah ke sana. Forum Pimpinan Daerah ini saya mantan Ketua DPR. Tentu ada yang bertanya kemarin di paripurna, kok baru hari ini ada yang terlepas? Ini sejarah Sulawesi Selatan dan sejarah Kabupaten Takalar. Baru hari ini, baru tahun ini, baru periode ini, baru ada hak interpelasi. Hak interpelasi ini adalah diberikan oleh aturan, oleh undang-undang. Aturan ada bertanya sebentar saya berapa sebentar saya. Mari kita berikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai sunnatullah rahmatul alamin. Tentu ada yang bertanya, kenapa kita sampaikan salawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW? Karena Nabi kalau mau acara seperti ini, ada sesuatu yang dilakukan, maka Nabi Muhammad SAW mengambil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dulu bersama. Namun sudah pasti malaikat Jibril turun memanggil Rasulullah SAW. Apa yang diinginkan? Pasti jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agama. Sedang paripurna terpaksa saya sampaikan. Kenapa ini? Hari ini ada yang protes. Mandi, saya tambahkan saya. Ada yang protes bahwa apakah lebih penting interpelasi daripada APBD perubahan? Saya jawab itu dua-duanya. Katanya DPR yang tidak profesional. Apanya yang tidak profesional? Harus aturannya jelas. Saya bacakan supaya jangan salah. Jadi di hak interpelasi nanti kita mengatur, maka yang pengusung akan menyurat kepada pimpinan, DPR Kabupaten Takalar dengan nomor 5-283/9/2020 usulan hak interpelasi. Dasarnya saya tidak usah baca kesehatan ini, karena ini tugas. Yang pertama tentang APBD perubahan pokok. Ini tugas DPR yang diberikan oleh negara kepada kita untuk melaksanakan yang namanya penganggaran. Siapa yang tidak mau? Biar kok. Kalau DPR tidak mau berapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugasmu digaji oleh negara. Banyak ketua DPR yang dihakim menandatangani. Coba dicatat kami. Ada Johanoli, Amasya, wakil itu dari Pak Heri, Abdul Hari, siapa itu? Ada jadi Ibrahim Loten, Abdul Mami tentang lembaga banyak. Ada 12 orang termasuk yang di lembaga yang tidak hadir pada kita. Itu berarti itu yang tidak memainkan tugasnya. Tetapi yang hadir di sini adalah yang mengusung 19 orang. Kemarin saya bilang 20, tapi saya salah lihat setelah saya minta di mana. Yang hadir dan tidak hadir hanya satu orang, Ahmad Jais. Itu APBD, tentang APBD. Nah kita mau tanya kepada wakil yang saya di baru kita datang, apa itu diserahkan APBD perubahan, uangnya apa diserahkan? Tadi di Andela sampaikan ke kita. Sampai 25 wakil. Dari mana akalnya? Dari mana maksudnya? Dari mana aturannya? Dari mana konstitusinya? 3 hari saja bisa dibahas, itu hal mustahil. Kecuali orang datang menampung tiba-tiba boleh. Tapi kalau membahas yang dipersoalkan hari ini, kita lihat fotonya Pak Bupati, Pak Salman kita nilai sendiri.
ASC desa saat mundur 3 jabatan. Ini semua perlu dipertanyakan. Seandainya hadir tempat ini, datang lagi di sini, baru kita tanya baik. Oh, berarti mundur ke Totena. Asik. Sampai di mana pelaksanaannya? Ukurannya pelaksanaannya ya masyarakat yang ukur, bukan anggota DPR. Udah kata biasa. Datang polisi. Jangan kau alasan sakit. Dia makan di dalam besar kemarin saya lihat. Alasan sakit. Kemarin kita tahu lah. Nanti dia tinggal lah. Tidak saya bilangkan polisi tapi tidak menghargai seperti itu. Kalau dia seperti itu. Polisi baik-baik. Hari ini kenapa hari ini kita paripurna interpelasi hanya 3 persoalan yang bupati tidak mau dia buka kerannya. Yang pertama tidak mau komunikasi. Pernah macet komunikasi saya sering pernah dia anggota DPR. Pak bupati paripurna sini lagi 3 hari bupati. Saya sudah sampaikan dari calon bupati tapi tidak dengan kita. Mau apa? Saya ini waktu kita hadir. Kalau jadi kayak saya itu hari ini, saya tidak lagi pajai. Inilah pajai saya. Saya mau masuk dosa kalau mau makan saya tadi dan komunikasi. Kenapa ini saya pertegas? Karena ada jenazah saya menyampaikan ke saya. Saya ini sudah tua, contoh. Saya sudah tua, punya anak, keturunan banyak pegawai, sudah jadi pegawai semua anakku. Saya ini anakku juga menangis ya kalau cerita di Bontok dan pahlawan nasional. Orang tua adalah pahlawan nasional, keturunannya di sini. Jenazah sampaikan ke saya, yang pernah tanda tangan pengusung tidak akan munafik aja. Kenapa? Sudah dikasih tahu. Barang siapa yang munafik, membohong, tidak munafik janji, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga sampaikan anak keturunan saya sampai cucu, jangan dipercaya seperti Jawa itu. Sudah tanda tangan baru tidak datang. Nah, itu yang membuat kita tanggung jawab merawat karena aturan. Jadi pari-pari. Coba kita mengingatkan, mari kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Hari ini yang kedua adalah penanganan COVID. Kalau COVID ini, kalau bupati datang ceritanya, bupati mau lagi tambahan uang, banyak uang. Tadi dia sampaikan, kemana itu uang? Juga dibagi. Tidak ada uang. Itu tadi Pak Bupati itu di baiknya. Seandainya hadir hari ini kita tanya, Pak, mau lagi tambah COVID karena ini aturan. Presiden mengatakan dana COVID tidak boleh lagi dibahas secara detail. Maka berikanlah semua apa yang dibutuh hari itu. Hari ini kita mau penuhi. Sudah dikasih juga, tetapi tidak mau dipertanggungjawabkan. Di mana itu? Nanti kita di hari terlepas kita pakai semua itu PPK-nya. Berapa alat kau beli? Berapa orang kau beli? Berapa orang? Di mana banyak semua ya? Nanti kita tarik di masalah hal interpelasi nanti. Supaya kita main-main DPR ini. Bapak Ibu yang terhormat dibilang Allah SWT. Bersyukur gini. Banyak lagi yang anggota DPR yang berpol di luar tidak duduk di sini. Ada 11 orang, 20 orang yang tidak ada di depan kita. Kenapa? Mungkin karena Allah tidak bersegi, juga karena mungkin niatnya yang selalu mementingkan pribadi. Kita ini saya 3 periode. Dan insya Allah saya berniat menjadi 4 periode. Kalau banyak umur tidak. Ada yang bilang kita Leto mau jadi bupati. Benar pengalaman pemerintah masuk ke polisi ya Pak. Kepala desa 2 periode. Anggota DPR 3 periode, Pak. Baru menjadi ketua DPR masuk di Indonesia ini lagi dia. Atau dulu di jalan jelau dan baik itu. Kemudian yang ketiga tentang PT desa. Tadi Pak Bupati sampaikan akan menyeserahkan masyarakat di desa. Di mana diserahkan? Nah 3 tahun, 4 tahun. Akan ada 5 tahun. PT desa ini pelanggaran aturan Bapak. Sidang jamaah, sidang paripurna yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PLT desa adalah pelanggaran. Ada aturannya. Nanti sebentar Pak Nurdin. Semua ada aturannya di sini. Ini bupati sampai melanggar aturan. Nanti kita cek di sini. Yang mana kalau ada keputusan pengadilan tidak dilaksanakan. Ada himbauan pemerintah pusat melalui otonomi daerah, desa, itu juga tidak dilaksanakan. Apakah ini yang mau jadi bupati seterusnya?
ini saya pihak. Berbeda supaya kan kalkulasi sama 22 program. Yang di mana itu datang bupati jelaskan Pak di motor pimpinan DPR. Kalau anggota DPR itu punya sapi nampak di kalau satu warna dari 6.000 dari PJD. Pada dulu kampanyenya 32.000. Nah revisi semua terskip. Dulu per kakak, sekarang per kelompok. Apakah ini pembodohan kepada masyarakat? Apakah ini bukan orang munafik? Soalnya mau buat jadi saya tanya. Mau buat di sekolah agama di mana? Apakah melalui pesantren atau melalui keturunan dibaca orang tua kami atau melalui guru di mana-mana sehingga bapak bisa baca buku tapi upaya tidak ada masuk seandainya tentu tidak ada nanti dijawab Pak. Sementara ini insya Allah saya berikan bupati saya tidak hormati tadi kalau saya banyak hormati juga tidak ada artinya ya saya tidak ada tapi kalau baik ini baik ini Pak Ramang saya asal mungkin bupati. Insya Allah saya harus berdiri di sini dari Pak Ketua DPR akan membacakan tugas bupati. Tugasnya bupati, kewenangan bupati yang harus tidak boleh dilakukan bupati yang dilarang. Ada 5 itu. Insya Allah nanti disampaikan Pak Ramansa. Jadi siap nanti suruh baca saja baru kita bertanya. Ini ada tugas bupati lainnya yang melekat pada jabatan bupati. Nanti kita jelaskan baru kewenangan bupati. Ada kewajiban bupati, ada larangan bupati. Nanti sebentar dia baca, saya ada di konsepnya. Dan dia baca, baru kita tanya. Nanti kita tanya ke bupati ini, baru dia sampaikan. Jadi, supaya jelas ini pemerintahan. Kemudian yang terakhir, alasan pengusulan interpelasi adalah masalah ASN. Kondisi NOPD tadi juga saya tidak sosial saja. Kajian jemu sambil nyon kali pelis. Di Pasenda sendiri, Pak Bupati sendiri jika kami mutasi pada aturannya bukan Bupati tidak bisa dimutasi hanya pembina politik. Tapi berapa kali ini Bupati mobil Bupati dipindahkan ini dari mana bosan. Karena ini seandainya ada Bupati kita mau tanya Bupati bismillah mau siapa mutasi selama kau jadi Bupati 3 tahun. Jadi 3 tahun ini 4 tahun ini. Jika daerah mundur, siapa tahu bukan dia pengunduran dirinya tahu mah bersedia kalau kata DPR. Setelah dia masukkan ke majelis mati mulai membahas siapa yang mau jadi bupati, siapa yang menjadi wakil bupati. Pasti kalau naik bupatinya, wakilnya pasti miliki wakil. Siapa tahu karena kata agama kita, semua punya beragama. Kalau negara ini mau baik, maka harus diatur dengan agama. Pemimpinnya harus orang beriman dan bertakwa. Saya kira kalau belajar agama saya ini di PGA Palembang ya. Baru sekolah saya di untuk Totuan bicara di Rai Bundare namanya baru dari mana ringan. Tapi saya dari Tolo dari Nganjuk. Saya sekolah di situ. Baru masih sekolah di Makassar. Artinya kalau bupati hadir di hari ini dan mau konsisten harus datang sini bicara. Baik, kan komunikasi dia tidak jalan, konsultasi dia tidak jalan, sehingga terjadi apa yang hari ini kita lakukan. Saya bertanya lagi, saya sampaikan lagi kali, ditanya kan, kenapa itu waktu kita ketua DPR tidak ada hal seperti ini? Ada juga Pak, katanya Pak Amsa Basu. Pada Ramaso itu kemana itu lain dia di belakangnya saya polanya seperti saat ini. Komunikasinya baik. Ketua DPR ini kemana bupati baik tapi tidak benar dengan syarat. Dia sangat egois, agak sombong, dia terlalu pintar, agamanya terlalu baik, ceramah kemana-mana. Itu seandainya hadir saya tanya, apakah luar biasa ini? Atau memang mulai di pendidikan? Tiap hari sama ketua DPR kita datang mau komunikasi. Pak Bupati lagi tidur, katanya selesai jam 3 baru kita selesai bangun baru tidur. Pemerintah dari mana ini? Mau bisa komunikasi ada di pojok lapangan. Mau diapa itu rumah jabatan, mega, doraya dibangun, baru tidak ditepati. Apakah ini bukan kurang ajar? Apakah ini tidak beretika pemerintahan?
Di lapangan orang kita diterima. Ada rumah jabatan yang punya uang belanja, rumah tangga. Saya mantan ketua DPRD, saya tahu itu. Karena kita mau komunikasi, nanti saya bilang. Buka itu rumah jabatan supaya kita mau bertanggung supaya APBD ini lancar. APBD ini bisa dipegang kepentingan rakyat supaya jangan DPR ini hujat saja. Tolong APBD sampaikan ke Bupati. Ini juga APBD banyak di telinga anak-anak sampai masuk kanan, mungkin tak mau lah ke Bupati. Sampaikan. Saya pernah konsultasi tentang APBD perubahan melalui Pak Sekda, melalui Dinas Keuangan. Ada kan Dinas Keuangan di sini, Pak Gasani? Ada? Masih apa? Saya berkunjung di ruangannya. Saya ceritanya supaya jangan sampai ada orang di luar ini, apalagi tokoh masyarakat mau maaf, apalagi tokoh agama, apalagi anak pejuang, apalagi di negara mantan DPR, mantan bupati. Jangan selalu ngomong itu. Oh DPR tidak mau, tidak tahu aturannya. Datang ke sini baik-baik, bertamu. Pak Ketua DPR menjelaskan supaya kita komunikasi di jalan. Kalau bicara APBD, oke lah. Saya kira saya sudah pernah konsultasi dan Pak Ketua datang di Dinas Keuangan sore-sore. Bisa dibicarakan besok itu. Adakah? Sampai saya pulang, Andiria sampaikan, oi, berhentikan gitu. Saya bilang ini kan kepentingan rakyat. Ada juga kepentingan pribadiku, ada juga kepentingan rumahku. Saya dulu ini dipilih rakyat. Kata 3.000 orang yang DPR, bukan saya dulu dipilih satu, tapi saya diri ada dipilih oleh orang yang tidak satu, saya paling terbanyak. Saya lebih di atas daripada ketua DPR. Saya 3.051 orang yang memilih. Jadi saya paling tinggi. Kalau di kalah di satu jangan kalah, Pak Wahyu 2.800. Tapi saya pernah 3.500. Sidang paripurna dewan yang terhormat. Saya kira sudah selesai sekali ini. Cuma saya mau jelaskan dulu supaya semua yang berkomentar itu jelas. Semua tokoh masyarakat kalah menilai mau DPR ini kerja. Kalau dasarnya kita kerja, dasarnya paripurna hari ini adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pemerintahan daerah adalah bupati dan DPR. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kita dipanggil orang yang terhormat, hak protokol dan hak keuangan. Jadi hak keuangannya ya, orang protokol dipanggil terhormat. Jadi saya punya ajudan, punya staf. Kita semua ini, Bapak Ibu punya staf. Sebagai orang terhormat, Punariolo, nakana tawa karai makau yang dilantik oleh negara dan yang punya turun. Undang-undang jelas. Jadi bukan ini kita mengadakan. Sehingga semua orang terhormat karai makau adalah diukur dari kerjanya. Apa yang kau kerjakan sehingga kau jadi orang terhormat, orang dipilih? Itu dasarnya. Kemudian tugas yang diberikan dari 3 yang melekat sama kita. Yang pertama di bidang penganggaran. Yang kedua saya balik-balik ini supaya ada 2 aturan perda, pembentukan perda. Yang terakhir di bidang pengawasan. Nanti ada yang bertanya, kenapa hari ini sidang paripurna interpelasi ini adalah kita gunakan hak kita. Apa itu haknya yang diberikan oleh negara adalah mengawasi yang pertama jalannya perda. Yang kedua perda termasuk APBD. Yang kedua mengawasi yang namanya